Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara salat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, karena di dalam masjid masih banyak tempat yang kosong, kami mohon kepada para jamaah yang masih ada di belakang untuk mengisi soft depannya yang kosong dan meluruskannya. Sekali lagi kami mohon kepada para jamaah, karena di dalam masjid masih banyak tempat yang kosong, kami mohon kepada para jamaah yang masih ada di belakang untuk mengisi soft depannya yang kosong dan meluruskannya. Selanjutnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Shadiq MA dengan judul khutbah Kemerdekaan dalam Perspektif Islam. Bertindak selaku imam sholat Jumat pada hari ini Al-Ustadz Agustiar SQ SSY, Muadzin Al-Ustadz Haji Ahmad Mufaroh SHUM. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 26 Agustus 2022 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Toha SQ SHI dengan judul khutbah Menciptakan Kehidupan yang Damai. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله حق حمدا حامدين نحمد شكرا لجميع نعمه ومزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menunaikan segala yang difardukan oleh Allah dan Rasul-Nya, seraya berusaha menyempurnakannya dengan menunaikan segala amalia-amalia sunnah. Kita tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan berusaha menyempurnakan dengan meninggalkan segala yang dimakruhkan oleh Allah dan Rasul-Nya, segala yang subhat. Dengan cara semacam inilah ketakwaan kita akan meningkat setahap demi setahap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2022, kita telah melaksanakan upacara hari kemerdekaan bangsa kita. Kemerdekaan adalah anugerah dari Allah yang sangat mulia, yang patut kita syukuri dan merupakan hasil perjuangan para pendahulu bangsa yang memiliki jiwa kesatria. Bersyukur karena mereka yang dihadirkan Allah di zaman itu adalah orang-orang hebat yang memiliki ketulusan hati untuk mencintai negeri ini dengan setulus-tulusnya. Mereka yang hadir di zaman-zaman itu adalah orang-orang yang kecintaan terhadap bangsa ini begitu mulia,
yang tidak memiliki orientasi apapun kecuali semata-mata memerdekakan bangsa ini dari penjajahan bangsa lain, yang tentu saja ini sangat sesuai dengan ajaran agama Islam yang menolak segala perbudakan, segala penjajahan dan kezaliman. Kita dianugerahi pejuang-pejuang hebat seperti di Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Sultan Hasanuddin, yang memiliki kedalaman pemahaman keagamaan yang baik dan memiliki kecintaan yang dalam terhadap negeri ini. Kita dianugerahi oleh Allah orang-orang mulia seperti H.W.S. Cokroaminoto, Kiai Hashim Asy'ari, Soekarno dan Hatta, Muhammad Nasir, orang-orang yang sangat bagus pemahaman tentang kebangsaan sekaligus pemahaman terhadap keislamannya. Satu hal yang kita akan sulit menemukan di seluruh dunia Islam adalah para pemikir-pemikir Islam yang sangat hebat, tetapi pada saat yang sama dia memiliki konsep kebangsaan yang sangat kuat. Bisa jadi di belahan dunia yang lain kita menemukan pakar-pakar kajian Islam yang sangat dalam ilmu keislamannya, tetapi mereka sangat miskin ketika membahas tentang kecintaan terhadap negerinya. Hal yang sama sekali berbeda dengan pemikir-pemikir besar yang hadir di seputaran waktu kemerdekaan bangsa ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat mendalam ilmu keislamannya, tapi pada saat yang sama memiliki komitmen dan kecintaan terhadap bangsa yang sangat dalam. Kiai Hashim Asy'ari adalah contoh yang paling tegas dalam hal ini. Kita baca di dalam sejarah bahwa di akhir beliau tinggal di Makkah untuk memutuskan kembali ke Indonesia, status beliau adalah Ketua Pemuda Internasional yang bermarkas di Kairo. Beliau sadar benar bahwa bangsa ini harus dimerdekakan, dan karena itu beliau membentuk berbagai laskar fi sabilillah, laskar Hizbullah, yang ini semuanya tidak lain adalah disiapkan untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana Islam, pandangan Islam terhadap kemerdekaan, karena sesungguhnya kemerdekaan itu adalah nilai dasar dari ajaran Islam itu sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, namun demikian kita sama-sama menyadari pada hari ini kita dipertontonkan oleh Allah dengan begitu sulitnya mencari orang-orang yang memiliki komitmen kebangsaan yang begitu jernih sebagaimana Soekarno-Hatta. Kita kesulitan ketika melihat para petinggi dan politikus yang hanya sibuk untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya, lupa pada misi besar hadirnya bangsa dan negara ini. Kadang-kadang kita juga jengah ketika melihat mereka-mereka yang hanya berdasi menumpuk kekayaan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Padahal dulu para pejuang memerdekakan negeri ini dengan ketulusan niat dalam segala kesederhanaannya, tanpa mencari apapun kecuali semata-mata menginginkan bangsa yang merdeka, yang benar-benar mampu menaungi bangsanya untuk bisa hidup dengan damai di dalam negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Terlebih kita sama-sama dikejutkan dengan hadirnya kelompok-kelompok yang tiba-tiba mengatakan bahwa NKRI ini adalah negeri tauhid yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kelompok-kelompok takfiri yang jelas-jelas menyimpang dari aliran mayoritas umat Islam mengeluarkan pendapat sesat ini, dan ini membantah apa yang sebenarnya sudah disepakati oleh founding fathers kita, bahkan ulama-ulama kita terdahulu.
Lihatlah Kiai Hasyim Asy'ari yang beliau menyatakan bahwa NKRI ini memang benar bukan negara Islam, bukan Darul Islam, tetapi dia tidak bisa disebut sebagai Darul Kufur atau negara kafir. Yang paling benar NKRI ini adalah Darussalam. Darussalam di dalam fikih siasah juga bisa disebut sebagai Darul Mu'ahadah, negara di mana di dalamnya hidup bangsa atau warganya yang plural, yang terikat dalam perjanjian damai untuk saling bahu-membahu, saling menyelamatkan, saling membantu, dan saling berbagi kedamaian. Darul Mu'ahadah dijamin di dalam syariat Islam dan dibenarkan oleh syariat Islam. Karena itu tidak ada yang dibantah oleh para ulama jika mereka dia benar-benar mengerti tentang konsep siasah di dalam Islam. Karena NKRI sejatinya adalah sudah didasarkan pada ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Lihatlah Rasulullah SAW ketika Rasulullah datang pertama kali ke Madinah, yang Rasulullah lakukan bukan mendeklarasikan negara Islam, tetapi Rasulullah sadar benar bahwa kehadiran Rasulullah di Madinah adalah sebagai kelompok minoritas. Rasul di dalam hitungan para sahabat waktu itu, kelompok umat Islam hanya tidak lebih dari 15.000 orang, 1.500 orang, sedangkan kelompok Yahudi berjumlah sekitar 4.000, sedangkan kelompok kafir paganis berjumlah sekitar 4.500. Tentu dalam posisi yang sedikit ini tidak mungkin Rasulullah mendirikan negara yang Islam kemudian semena-mena terhadap yang lain. Karena itu Rasulullah membuat kesepakatan-kesepakatan untuk hidup bersama, untuk saling membela apabila salah satu di antara mereka diserang oleh musuh. Kesepakatan inilah yang kemudian dikenal dengan Sahifah Madinah atau Piagam Madinah, yang memberikan kebebasan beragama, yang memberikan kebebasan hidup di dalam keragaman, dijamin oleh Rasulullah sendiri. Maka terinspirasi dari inilah orang seperti Kiai Hasyim Asy'ari menyepakati bangsa ini dengan bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemerdekaan yang dicapai dengan bentuk negara NKRI ini adalah pilihan terbaik apabila orang itu mengerti tentang ajaran-ajaran Islam yang hakiki dan mengerti benar tentang fungsi negara bagi kehadiran di tengah masyarakatnya yang plural. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, keadaan ini merupakan pilihan terbaik yang seharusnya kita pelihara dengan benar dan selalu kita cintai. Bahwa pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa negara kita ini tidak sesuai dengan syariat adalah pendapat-pendapat yang sangat keliru, yang tidak berdasar, bahkan pendapat dangkal yang tidak pernah mengkaji persoalan siasat Islam yang secara mendalam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mencintai bangsa adalah sesuatu yang sangat sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada zaman dahulu para ulama mengobarkan semangat untuk berjuang merebut kemerdekaan ini dengan pernyataan hubbul watan minal iman, mencintai negeri adalah bagian dari iman. Walaupun setelah dikaji ini adalah hadis yang dhaif, bahkan hadis yang seharusnya ditinggalkan, tetapi secara makna ini dibenarkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bahwasanya kita berhak untuk mencintai bangsa ini. Allah mengisahkan bagaimana Nabiullah Ibrahim mencintai tanah Makkah dan mendoakan tanah Makkah sebagai negerinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa'umatti'uhu qalilan summa attaruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina, wahai Tuhan kami, jadikanlah negeri kami
dalam hal ini Mekah, negara atau negeri yang aman damai, dipenuhi rizkinya dengan berbagai buah bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah kemudian berfirman, adapun bagi orang-orang yang kafir, Allah tetap berikan kenikmatan hidup tetapi hanya sedikit. Di akhirat nanti mereka akan dipaksa untuk masuk ke dalam neraka sebagai seburuk-buruknya tempat kembali. Rasulullah sendiri ketika akan meninggalkan Makkah, karena diusir dari Makkah untuk berhijrah ke Madinah, Rasulullah juga menunjukkan kecintaannya kepada negeri Mekah. Di dalam hadis diriwayatkan an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ukhraja min Makkah inni la ukhraju minki wa inni la a'lamu annaki ahabbu biladillahi ilaihi wa akramuhu 'ala Allah walaula anna ahlaka akhrujuni minki ma kharajtu minki. Rasulullah saat akan meninggalkan Mekah menyatakan, sesungguhnya aku telah diusir darimu negeri Mekah, dan sesungguhnya aku tahu bahwa tidak ada negeri yang paling dicintai Allah kecuali Mekah. Jika bukan karena pendudukmu mengusirku, tentu aku tidak akan meninggalkan negeri ini. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada negerinya, dan ini kemudian dijadikan dasar oleh para ulama bahwa mencintai negeri adalah bagian kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena berbicara tentang bagaimana menjalankan Islam yang baik menjadi tidak ada artinya apabila kita tidak memiliki negeri yang damai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sama-sama telah mengetahui bahwa ketika Kiai Hasyim Asy'ari diajak untuk membangun negara Islam Indonesia, beliau menolak karena beliau menyatakan ajakan ini tampaknya baik tapi sesungguhnya dari setan. Seandainya ini dituruti, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa tenang menjalankan ibadah-ibadah. Biarlah negara ini bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi kedamaian terjaga di dalamnya. Kita bisa menjalankan ibadah seluas-luasnya. Tidak ada syariat Islam yang tidak bisa dilakukan di dalam negeri yang damai ini. Dan mudah-mudahan pilihan ulama yang jernih, ulama yang berada di seputar peristiwa kemerdekaan ini, mengantarkan bangsa ini untuk bisa memilih dengan pilihan yang terbaiknya. Bagi kita hari ini tidak ada yang lebih baik kecuali kita lanjutkan perjuangan para ulama kita yang telah memilih bentuk NKRI ini dengan mencintainya, mengisi dengan segala kemampuan kita untuk bisa membaktikan diri untuk bangsa dan negara ini. Semoga Allah senantiasa menjaga negeri ini dari mereka-mereka yang tidak baik, dari mereka-mereka yang berniat yang merongrong keutuhan negeri ini, dan semoga dikokohkan para pimpinan kita, para pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki ketulusan untuk terus memperjuangkan harkat dan martabat bangsa kita ini menjadi negara yang adil, makmur, damai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي نور قلوب الخاشئين بنور الأنوار وزين صدورهم بسر الأسرار وألطف أحلاقهم بأحلاك الأبرار أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمهم معنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والميحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المؤمنين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن سيئة أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة mohon diluruskan dan dirapatkan safnya salatul jami'ah rahimakumullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.